Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel YouTube Cowboy Show. Masih bersama Bang Cowboy. Tapi kali ini saya nggak sendiri teman-teman. Ini di depan saya ada Mas Adit nih. Kenalin nih Mas Adit nih. Halo. Nah, Sobat Cowboy Show. sobat Cowboy namanya. Sobat Cowboy. Apa kabar Mas Adit? Sehat Bang Cowboy. Alhamdulillah, yang penting itu nomor satu sehat. Jadi gini teman-teman, saya punya pengumuman yang sangat menarik, yang sangat sangat top lah, wah top. Jadi ceritanya tanggal 1 Februari kemarin, 1 Februari 2021. Nggak Mas? Betul. Pas tuh berita kan? Betul. Kalau bangkoboy.com beda Mas Bro. Bangkoboy.com begitu buka langsung disambut sama mbak-mbak cantik alias YouTube. Ini lahir dari kolaborasi antara Bang Cowboy sama Trend Asia Group. Lahirlah namanya bangkoboy.com. Bukan begitu Mas Adit? Betul sekali Bang Cowboy. Nah sekarang kalau bangkoboy.com orang-orang udah pada tahu. Betul. Oh, Trend Asia Group orang-orang belum pada tahu. Betul. Silakan Mas Adit. Makasih ini Bang Cowboy dan teman-teman Sobat Bang Cowboy. Sobat Bang Cowboy. Bang Cowboy forever. Bang Cowboy forever. Jadi kita ini jujur nih Bang, ini adalah perdana kita show dimanapun gitu. Kita belum pernah kemana-mana. Maksudnya? Trend Asia ini hadir mengenalkan diri. Jadi ini sekaligus pengenalan diri yang dipaksa oleh Bang Cowboy. Siap. Dan ini adalah juga Bang sekaligus menegaskan kita dari sisi Trend Asia ini sebagai media yang fokus ke ekonomi, pengembangan perusahaan, manajemen, IT dan segala macamnya. Fokus kita itu membangun perspektif positif, membangun optimisme di kalangan masyarakat. Mantap. Nah, serius banget ya? Betul, serius. Karena saya ngikut dengan Bang Cowboy. Bang Cowboy serius, Trend Asia lebih serius lagi. Jadi teman-teman silakan buka trendasia.com. Nah, buka trendasia.com. Nah, nanti di pojok kanan itu ada logonya Bang Cowboy. Diklik aja, klik. Keluarlah bangcowboy.com. Nah, ini ada Mbak cantik, Mbak Yulia nih namanya nih. Oke, Mas Adit. Ini kan kemarin kita istilahnya kenal juga belum lama ya. Betul. Kenal belum lama, terus saya punya ide bikin bangcowboy.com karena saya pikir website itu masih menjadi salah satu platform yang masih disukai sama orang, baca berita, nonton video dan sebagainya meskipun ada YouTube, ada Instagram dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya mungkin Mas Adit bisa cerita sedikit gitu, gimana dari kita baru kenal tiba-tiba kita bisa berkolaborasi. Kemudian Anda mau membantu saya. Nah itu gimana ceritanya? Yang penting itu. Ini paling menarik nih Bang. Iya. Saya kenal Bang Cowboy itu belum lama. Baru berapa bulan. Berapa bulan. Ya. Dan Bang Cowboy ini adalah salah satu narasumber yang kita libatkan membrief para komunitas di daerah untuk sharing tentang YouTube. Itu pertama kali. Betul. Ternyata pandangan pertama begitu menggoda kata Bang. Jadi setelah kita ngobrol diskusi, kok harus ada sesuatu yang kita bangun nih bareng-bareng. Iya betul. Nah, gayung bersambut, Bang Cowboy diskusi, kemudian ingin membangun sebuah website dan mengawinkan dengan kolaborasi kita. Dan kita ini hadir di 16 kota Bang Cowboy. Oh ada jejaring medianya. Jejaring media. Inilah yang membedakan kita dengan teman-teman yang lain. Kita fokus di bidang ekonomi, bukan lagi politik, kemudian tidak ada soal kriminalitas, tapi kita fokus di ekonomi toh. Nah, kemudian ada di 16 kota.
Bang Kobo ini adalah yang ke-17 jejaring kita. Mantap. Nah itu ya kenapa lahir mulai dari pandangan pertama sampai sekarang kita jalan bareng. Ya. Gitu Bang Kobo. Tapi menurut Mas Asdit, untuk kedepannya dengan maraknya media sosial, saya kan udah punya channel YouTube, saya sudah punya Instagram. Saya kira-kira apa ya istilahnya, ngapain sih lo bikin bangkoboy.com? Maksudnya ada yang baca nggak kira-kira Mas menurut Anda? Menurut saya Ya. ini sesuatu yang berbeda Bang. Nah, Selama ini, sejauh ini banyak media yang hadir, itu hadir dulu sebagai media arus utama, ya media berita. media berita. Oke. Kemudian baru membangun YouTube, media sosial dan Media lain-lainnya. sosialnya ya. Kalau ini menurut saya beda. Kebalik ya saya. Kuat dulu di media sosial, di YouTube dengan followernya lebih dari 300.000. Alhamdulillah. Masuk lagi ke media sosial yang lain, dan sekarang masuk ke media arus utama, media online. Nah, dari sisi peluang menurut saya, Bang Kobo ini paling lengkap. Ya. Karena dalam behavior dari media, channel komunikasi media itu ada beberapa hal. Bahwa membangun brand awareness, media sosial itu menjadi channel yang paling powerful. Oke. Tapi Bang Kobo melengkapi dengan namanya media arus utama, media online. Oh, namanya media arus utama itu. Media arus utama, siap, media online. Media online, media cetak, media TV itu media arus utama. Dan Bang Kobo menambah lagi setelah membangun brand awareness melalui media sosial, sekarang membangun lagi namanya trustable content melalui media online. Oke. Nah, kenapa Bang Kobo menjadi lebih lengkap? Orang kalau mau promo produk, membangun engagement melalui media sosial, dan Bang Kobo udah kuat. Ya. Kemudian masuk ke media arus utama, Bang Kobo menjadi lebih trustable. Jadi konten yang hadir, makanya Bang Kobo tadi cerita, menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Apa yang mana? Bahwa ketika masuk bangkoboy.com harus ada dulu namanya video YouTube. Oh iya, karena Itu saya yang memang sementara kuatnya di YouTube lah kira-kira. Betul. Tapi gini, jadi teman-teman, jadi sebelum lahir bangkoboy.com itu saya punya namanya website yang saya kelola sendiri, itu namanya automotivex.com. Oke. Itu saya bikin tahun awal 2015. Tapi kan mungkin terakhir mungkin setahun terakhir kurang saya handle lah karena saya banyak main di konten YouTube dan Instagram. Terus tiba-tiba saya punya kepikiran kenapa namanya nggak bangkoboy.com aja, saya bilang gitu. Nah cuman karena ya mungkin nggak kepegang nih teman-temannya, nggak kepegang, akhirnya ketemulah sama Mas Adit dari Trend Asia Group, kita diskusi akhirnya jadilah kolaborasi. Dan kayaknya zaman sekarang bukan kompetisi tapi harus kolaborasi. Bener nggak Mas? Betul. Jadi karena kalau misalnya kita bekerja sendiri kemudian hidup sendiri, nggak akan menjadikan kita menjadi kuat karena kita menjadi sendiri. Nah, konsep media yang kita bangun adalah kolaborasi. Makanya nanti konten-konten Bang Kobo itu akan ada lagi di 17 daerah. Oh, jadi maksudnya nih berita-berita saya nih bisa jadi itu diambil teman-teman daerah. Diambil sama teman-teman daerah di 16 kota itu. Betul. Misalnya apa di kota mana misalnya? Kita di Medan. Namanya apa tuh? Halo Medan. Halomedan.com. Yes. .co. Oh, .co. Oke. Halomedan.co. Kemudian di kota lain. Batam sijori.id. Oke. Masuk ke Padang itu namanya kabarminang.id. Kabarminang. Masuk ke Palembang wongkito.co. Oh ya? Ke Lampung namanya Kabar Siger. Jabar Juara Bandung, pindah ke Semarang namanya ke Solo namanya Solo aja. Jogja aja, Halo Jatim, Halo Pacitan. Oh gitu-gitu ya. Balinesia.id. Wah, luar biasa. Sampai ke Manado, Potret Manado, terakhir di Banjar, Star Banjar namanya. Banjar mana? Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Ya. Nah, tahun ini ada nama baru? Ada. Apa tuh? Setelah kita kolaborasi dengan Bang Koboy, nambah lagi namanya Floresku. Oh, Floresku. Karena kita mengambil momentum pariwisata dan kita harus membantu pariwisata kita harus hidup, makanya hadir Floresku. Nah, jejaring media yang Trend Asia kembangkan itu, jejaring medianya itu kontennya ekonomi semua atau macam-macam? Macam-macam, tapi fokus ke ekonomi dan pengembangan ekonomi daerah. Oh gitu, maksudnya kalau yang Flores mungkin isinya mungkin pariwisata atau isinya ekonomi, isinya yang lain gitu. Secara overall mungkin ekonomi, pariwisata, kuliner itu tetap menjadi concern kita, tapi ekonomi titik beratnya. Nah, yang paling menarik Bang bahwa gini, saya cerita, tapi saya boleh setelah ini cerita Bang Kobo ya? Boleh. Jadi boleh kan kita ngobrol aja, ngobrol santai lah. Jadi yang paling menarik adalah saat kita lahir membangun sebuah media. Kalau kita punya platform media sosial,
Tapi kita ada platform yang namanya .com itu sebagai trust content. Kenapa trust content? Karena ada verifikasi dari Dewan Pers. Ya. Itu yang menjadikan kenapa media online, media arus utama itu menjadi kredibel. Nah itu sih bedanya. Kemudian model bisnis itu yang buat kita, walaupun kita hadir 1 tahun gitu Bang, ya alhamdulillah mungkin kita media yang dibangun dalam 1 tahun, alhamdulillah untung. Mudah-mudahan Bang Koboy belum setahun udah untung nih bos. Alhamdulillah, semoga Bang. Nah tapi yang menjadi pertanyaan saya, Bang, kenapa memilih Trend Asia dan kenapa Bang Koboy mau berkolaborasi dengan kami? Ya kalau ditanya balik kan ya jawaban saya ya sama seperti yang tadi di awal saya bilang. Jadi ketemu, kenalan. Tadinya saya nggak kenal sama Mas Adit, kenalan, ngobrol-ngobrol. Terus saya tanya Trend Asia, ternyata Trend Asia itu nggak cuma melulu jualan berita, tapi ada jejaring media, ada pengembangan SDM segala macam. Nah, menurut saya kok tertarik, apalagi waktu itu saya pernah dilibatin ya untuk ya bantulah sharing bukan bantu tapi sharing mengenai pengalaman saya bermain di media sosial. Wah temannya banyak gitu. Nah teman banyak ini kan ya salah satu aset ya. Nah salah satu aset ya mungkin mereka penonton YouTube saya, follower Instagram saya, subscribe YouTube saya. Tapi mungkin mereka nggak ngerti Automotive Max. Ya betul. Karena namanya beda. Tapi kalau waktu itu kita diskusi, kenapa nggak bangkoboy.com? Bang Koboy kan udah ya istilahnya ya mohon maaf nih, dicari di YouTube Bang Koboy ada, di Instagram ketik Bang Koboy ada. Nah waktu ngetik di website Bang Koboy ada sekarang. Waktu itu kan nggak ada. Belum ada. Waktu itu nggak ada. Betul. Automotive Max nggak. Jadi kurang terkenal secara brandnya. Cara pakai brand gitu, satu brand ya Bang Koboy. Dan ini menurut saya juga sesuatu yang luar biasa Bang. Sangat jarang ada namanya individu dijadiin sebagai brand kemudian juga membuat bahwa brand ini dimonetize. Jadi ke depan Abang mungkin, ini pertanyaan berikutnya adalah selama ini apakah dalam pengoperasian namanya media sosial fokus Abang dari si bisnis hanya berharap dari AdSense atau ada pengembangan yang lain? Ya mestinya kan ada pengembangan lain Mas. Ya kalau AdSense kan secara otomatis, tapi kan terus terang saya bikin ini kan dari passion sebenarnya. Dulu kalau saya boleh cerita, dulu saya ya bukan mantan, sampai sekarang saya masih jurnalis gitu. Masih jurnalis. Nah, cuman waktu itu karena ada trennya media sosial, YouTube dan sebagainya, ya saya masuk dulu ke situ. Nah, websitenya akhirnya mungkin nggak kepegang. Tapi mungkin dengan bantuan Mas Adit dan Trend Asia Group mungkin bisa bangkoboy.com ini bisa berkembang lah gitu. Mungkin bahasanya bukan bantuan kali Bang. Apa? Kolaborasi. Iya kolaborasi maksudnya itu. Jadi dengan kolaborasi. Karena sifatnya buat Trend Asia Bang Koboy juga powerful. Gitu jadi Bang Koboy juga membantu ya. Jadi lebih tepatnya kalimatnya kita kolaborasi aja. Ya jadi menurut saya sih sebenarnya kolaborasi itu penting ya. Kolaborasi penting, apalagi persaingan sekarang kompetisi. Betul. Wah udah makin ya Mas Adit mungkin lebih paham dari saya bagaimana kompetisi media-media terutama media.com. Dan itu banyak juga teman-teman kita yang sudah bertumbangan Mas ya. Nah sementara mereka bertumbangan, kalau bangkoboy.com ini nggak cari mati nih Mas, kan kira-kira begitu pertanyaannya, gitu loh. Tapi Abang yakin nggak setelah ini kan baru launching katanya tanggal 1 Februari. 1 Februari. 1/2/2021. 1/2/21. 1/2/21. Wah, ini luar biasa kan. Iya. Kalau orang Jawa bilang otak atik gatuk, dapat banget ini. Ya. 1/2/21. 1/2/21. Nah, Abang nggak yakin nggak sih bahwa peminat untuk baca produk Abang ini menjadi kuat? Nah, itu sebelum saya memutuskan kolaborasi dengan Mas Adit sama Trend Asia Group, saya kan waktu itu juga sempat nanya, emang hari gini masih ada orang baca berita? Betul. Kan gitu kan? Iya. Karena katanya orang-orang itu lebih nonton visual. Iya. Nonton YouTube, nonton video, video TikTok, video Instagram, IGTV dan sebagainya, visual. Mana ada orang baca berita. Video saya aja tagline-nya apa Mas? Baca deskripsi. Iya kan. Udah dikasih tahu lokasinya di sini, nomor teleponnya di sini, pertanyaan di mana lokasinya. Ini gila nih orang-orang ya. Nggak mau baca ya dia ya. Nah, gitu loh. Nah, makanya waktu itu kan saya sempat diskusi dulu, benar Mas. Masih ada orang yang baca, tapi Mas Adit kan meyakinkan saya di luar sana memang tetap masih ada pembaca, masih ada orang mencari berita, tapi
beritanya bukan berita pasaran, Betul. bukan berita yang ece-ece, tapi yang spesial. Nah makanya akhirnya keluarlah konsep bangkoboy.com ini, selain menyajikan berita tapi juga menyajikan visual. Nah itu itu konsep saya itu ya, lengkap ya. ya. Jadi begitu dibuka bangkoboy.com, visual dulu. Ya nih Mbak cantik nih, Mbak Yulia nih Mas Adit namanya nih. Oke. Harga mobil bekas KM cantik, yang jualan juga cantik. Bang, Nah, berarti baru-baru konsepnya, ini saya pura-pura ngewawancarain Bang Koboy ini. boleh. Gimana? Memang kalau misalnya di sini ketika orang lihat bangkoboy.com, gimana caranya orang bisa lihat visualnya, Bang? Kan ini kan diklik nih. Oke. Diklik. Nah, terus langsung nyambung ke channel YouTube-nya. Oh, jadi orang nggak perlu buka channel YouTube lagi? Nggak perlu, di sini aja. Jadi di sini ada videonya, Iya. ada beritanya juga. Ada beritanya. Oh, Nah, gitu. Nah, oke. ini saya belum mendalami berita-berita dari video ini, belum. Ini iya, baru ambil dari video-video YouTube saya. Tapi ini video terbaru semua nih. Oke. Video terbaru semua, oke. belum yang 1 tahun atau 2 tahun, enggak. Ini video baru semua. Jadi kita back. Jadi misalnya, nah ini teman-teman nih. Nah inilah tren Asia, Mas Bro. Ini tren Asia, teras dan seterusnya. Terakhir Bang Koboy. Nah, di sini logo gue nih bos, Bang Koboy. Bang Koboy. Nah ini di bawah juga ada bos. Tuh, ini tren Asia beritanya tambang emas, terus Ibu Sri Mulyani, konglomerat. Ini konglomerat Hidayat Bersaudara jual saham. Oh, Sido Muncul jual sahamnya Mas. Betul. Jadi Wah. kemarin di saat pasar lagi bergerak dan momentum buat keluarga Sido Muncul, mereka jual saham. Oh, nah ini tuh bisnis ikan cupang. Nah ini di tren Asia ada nih. Kemudian, nah baru masuk Bang Koboy. Ini kalau diklik nih Mas Bro, bangkoboy.com. Nah kalau diklik Mbak Yulia, nah keluar video YouTube-nya. Jadi maksud saya cuma memudahkan teman-teman aja, pikiran saya memudahkan teman-teman. Kalau lo malas buka channel YouTube, ya lo buka aja bangkoboy.com. Kemudian kalau lo males nonton YouTube juga, lo bisa lihat IGTV ya, karena itu kan dari video YouTube ke sana. Betul. Bahkan kalau saya dapat berita terbaru itu ternyata sekarang lewat medsos Mas. Oh, Nah, oke. medsos saya tayangin Betul. dulu nih di Instagram saya. Misalnya kemarin saya belum lama ketemu mobil SMK nih. Ketemu mobil SMK di perumahan mewah Pondok Indah. Bukannya itu mobil yang dulu fenomenal? Itu banyak yang bilang mobil siluman katanya, mobil Oke. goib. Saya ketemu langsung, saya foto langsung, saya ada videonya. Itu saya lewat Instagram media sosial. Tunggu tanggal mainnya, nanti keluar ada beritanya. Ini beritanya pasti ada juga deh. Satu berita, kedua ada YouTube-nya. Berarti penampakannya unik nih Bang. Penampakan unik. Jadi maksud saya Oke. ternyata memang pemikiran saya gini Mas Adit. Jadi tetap saya percaya masih ada orang baca, masih santai baca. Tapi ada juga orang nonton visual. Aku nonton visual aja. Oke. Baru kita kasih narasi-narasi. Ya, ya. Nah, Artinya lengkap gitu ya Bang. ya. Nah kalau secara konsep artinya kolaborasi kita ini ketika orang masuk ke Bang Koboy, mereka yang punya hobi misalnya koleksi mobil, beli mobil dan banyak pilihan mobil, mereka juga punya pilihan yang lain Bang. Dia melihat nih situasi market hari ini seperti apa sih. Nah, Jangan-jangan setelah dapat cuan dari market, dia beli mobil langsung lihat di Bang Koboy gitu. kalau di tren Asia setahu saya banyak ngomongin itu ya, Market kayak pasar. market, Betul. main saham. Oh, jadi buat teman-teman yang mau main saham, mendingan baca tren Betul. asia.com. Nah, ini bukan promosi, emang Cuannya ya. enggak, cuannya dari saham, beli mobil. Beli mobil. Iya Kalau dong. mobil baru nggak cukup, beli mobil bekas. Yes. Kalau dananya kurang cukup, beli mobil lelang. Artinya lengkap variannya ya. Iya. Oke. Ya. Jadi gini Mas, di channel YouTube Bang Koboy itu pertama-tama saya main review mobil baru. Oke, karena Bang Koboy itu lahir di pertengahan 2019. Belum Covid ya. Baru jalan 6 bulan, tiba-tiba pandemi bulan Maret 2020. Oke. Mobil baru ambles. Ya, tahu sendiri ya, Iya, Tren iya, Asia iya. pasti nulis ya. Iya. Mobil baru ambles, pabrik tutup, showroom tutup, dealer tutup, udah selesai. Iya. Nah, saya kehabisan konten tuh mobil baru. Iya. Iya dong. Mau nge-review mobil baru, dealernya tutup. Mau Oh. nge-review mobil baru, tidak ada launching produk baru karena pabriknya tutup. Tapi Oke. di luar sana ternyata masih ada mobil-mobil yang bisa saya review. Ya apa? Mobil bekas sama mobil lelang.
Tapi mobil bekas bukan berarti nggak bernilai dong. Ya, artinya secara konten saya masih dapat gitu loh. Secara konten saya masih dapat. Sebentar, mobil bekasnya termasuk mobil Aprat ya? Alphard. Iya tuh. Itu luar biasa. Luar biasa. Menurut saya itu konten yang menurut saya Bang Itu original. Itu original dan saya juga bukan setting ya, itu bukan settingnya. Jadi teman-teman kemarin ada channel YouTube saya itu cek harga mobil bekas itu ada Alphard. Itu benar-benar saya udah ngomong dari depan. Saya mau lihat pintu bagasinya, ya dong. Mau lihat interior belakang. Itu nggak tahu kenapa, nggak tahu juga tiba-tiba mata ngelihat, nggak ngerti itu. Pas ALP ini kok bukan Alphard ya, kok kenapa itu sampai penjualnya juga kaget kan, kita ketawa ngakak, wah bego nih ketawa kakak gitu segala macam. Jangan kan ya itu penonton juga ketawa Bang. Penonton juga ketawa, itu luar biasa, itu lucu, itu nggak ada settingan. Jadi ya saya bukan tipe orang settingan lah, apa adanya gitu kan. Dan terus, tulisannya juga kelihatan kok Bang. Itu kemarin masih ada lagi, yaitu Porsche Boxster. Oh salah lagi. Kita tahu Porsche itu mesinnya di belakang, ya kan? Saya nggak bercanda, bukan settingan, bukan. Lihat mesinnya bos, jangan di depan. Kalau di depan pasti bagasi kan, emang dibuka di depan bagasi. Yuk kita buka bagasi belakang. Dan ternyata nggak ada mesinnya, serius. Terus dia juga rada kaget, kok nggak ada mesin. Wah mampus lu jualan mobil karena mesin tengah kan itu kan, mid engine. Tapi nggak kelihatan mesinnya, bener kan? Nggak kelihatan mesinnya. Wah lu gila ya, jualan mobil kagak ada mesinnya lu jual mahal sih. Bilang, wah dia ketawa-ketawa gitu. itu nggak ada settingan, nggak ada apa gitu. Nah cerita itu biasanya Bang setelah orang rapat di video, nah itu nanti soal ditulis spesifikasinya, narasinya ada di bangkoboy.com. Nah itu jadi maksud saya sebenarnya kalau orang lain, makanya saya bilang kalau orang lain kan bikin .com-nya dulu, baru medsos. Nah kalau saya kan kebalik, medsos dulu. Nah ada sebenarnya berita-berita atau informasi-informasi yang saya dapetin di luar gitu Mas, itu sayang kalau nggak ditulis. Betul. Gitu Mas Adit. Dan itu nggak bisa disiarkan melalui video. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kan ada orang masih senang baca narasi gitu kan, dengar cerita beralur, lucu, ketawa kan gitu, tawa sendiri. Nah saya pengen berita saya tuh kayak begitu. Tetap berita otomotif tapi yang menghibur lah, jangan yang serius terus gitu. Ada insight-nya, ada manfaatnya, tapi menghibur. Ya, jadi misalnya di manakah mesin Porsche Boxster itu? Karena waktu kemarin gue liputan di depan kagak ada, di belakang kagak ada Jack. Oh ternyata mesinnya di tengah begini mesinnya. Itu kan informatif Mas. Nah betul, itu kira-kira dari sisi bangkoboy.com. Tapi ini terus terang saya juga belajar sama Mas Adit, ini Mas Bro, kita ini sama-sama belajar. Jadi expertise-nya Bang Koboy ini di media sosial. Kalau saya lebih ke media arus utama nih Bang. Media arus utama, saya lagi belajar nih Mas Bro. Ini tiap malam begadang nih, ngisi-ngisi konten nih kan. Kemarin kita tidur sampai jam berapa Bang? Pulang sampai 1:30 sampai di rumah ya Bang? Iya sampai 1:30. Karena mempersiapkan ya. Jadi betul. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kalau misalnya Anda buka bangkoboy.com atau trendasia.com, kemudian Anda menemukan ada semacam kekurangan, ya silahkan komen aja, nggak ada masalah. Kita kasih tempat lah untuk komen, untuk kritik, untuk saran, tapi yang membangun, yang positif ya kira-kira gitu. Tapi gini Mas Adit, ini kan istilahnya kita nggak tahu nih ke depan gimana nih setahun 2021 nih, media.com terutama yang lebih spesifik, yang niche market otomotif itu, kalau menurut kacamata Anda ini kira-kira ada harapan nggak nih 2021 nih? Karena kalau saya lihat gini Bang, jujur kita melihat belajar tentang kebutuhan banyak perusahaan. Perusahaan itu saat membangun brand mereka butuh namanya tools komunikasi yang crossing. Nih misalnya contoh perusahaan otomotif yang mereka harus bangun itu adalah komunitas mereka. Ketika mereka membangun komunitas, nggak mungkin itu bisa dibangun melalui platform komunitas mereka saja. Tapi dia harus menginformasikan bahwa komunitas ini tidak hadir. Nah, ketika membangun trust, tetap butuh lagi namanya media arus utama. Kedua, ini berdasarkan ada survei di Inggris Raya bahwa setiap konten yang dibuat oleh media dengan standar kualitas kontennya premium, nah itu jauh lebih, kalau misalnya nilai jualnya jauh lebih bagus ketimbang yang hanya sekedar banyak audiens. Kenapa? Karena dia merasa bahwa premium ditulis oleh media yang juga premium.
Bahkan trennya lagi bahwa paid content itu jadi luar biasa berkembang cepat. Waktu saya pernah ikut seminar waktu itu di Hong Kong bahwa paid content itu seperti di Malaysia dan di Eropa itu mulai naik. Berkembang. Jadi subscriber berbayar. Nah, itu yang sebenarnya mulai dikhawatirkan oleh Google pada waktu itu ketika semua orang menutup konten. Nah, sekarang waktu itu Google membuat terobosan dengan memberikan hibah untuk pengembangan media-media online di dunia. Itu sih. Jadi ada kekhawatiran kalau mereka nggak punya konten. Tapi sekarang sifatnya harus kolaborasi sih semuanya. Oke, tapi kalau Mas Adit melihat perkembangan istilahnya, kalau ada teman-teman nanya gimana sih perkembangan media di Indonesia, media.com terutama, atau lebih spesifik, lebih niche lagi, otomotif media. Menurut kacamata Mas Adit, kira-kira bangkoboy.com masih ada harapan? Kalau bicara soal prospek, bangkoboy.com ini bukan melulu bicara tentang bangkoboy.com tok. Tapi kita menyebutnya bangkoboy.com yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Ya, di 16 kota itu. Betul. Ya. Oke. Nah, itu yang menjadikan kita menjadi lebih kuat. Nah, kalau hanya sekedar membangun bangkoboy.com, PR kita adalah pertama membangun traffic. Membangun konten dulu. Setelah membangun konten, bangun traffic. Betul. Setelah bangun traffic, baru membangun infrastruktur yang lain-lainnya. Baru jualan. Kelamaan, Bang. Nah, sekarang dengan kolaborasi, jaringannya udah kuat, Bangkoboy hadir mengisi. Artinya apa? Kolaborasi ini yang menjadikan Bangkoboy menjadi lebih cepat gitu sih, Bang. Jadi dari penjelasan Mas Adit tadi, jadi kita bisa tangkap teman-teman bahwa zaman sekarang lo boleh mau bikin apa aja boleh. Semuanya bisa. Bisa, tapi yang penting ujung-ujungnya ternyata adalah sinergi. Betul. Kolaborasi. Ya. Tetap ada kompetisi, tapi tetap kolaborasi nomor satu. Karena dengan kolaborasi yang tadinya kecil jadi gede, yang tadinya kecil jadi gede, maksudnya gede sama-sama kan, kira-kira gitu. Nah, mudah-mudahan ini saya bikin bangkoboy.com bisa diterima sama teman-teman, ya kan? Gak cuman lihat nonton YouTube-nya aja, gak cuman follow Instagram-nya aja, tapi juga baca website-nya gitu. Ya sementara ya mohon maaf beritanya masih dikit Mas Bro ya. Jadi hari ini ngetik, besok liputan bikin konten, belum ngedit lagi segala macam, ya pelan-pelan, namanya juga baru berapa seminggu ini ya? Baru seminggu. Oke, mungkin misalnya nanti bulan depan atau bagaimana saya banyakin lagi ya newsnya lah. Tapi newsnya mungkin nggak beda kali ya. Kadang-kadang saya bikin berita juga pakai kata-kata lu gue gitu. Karena menurut gitu, saya gitu. Kalau menulis itu tergantung platform yang kita buat sih, Bang. Lu gue ini kan menjadi standar bahwa ini website isinya lu gue. Yang paling penting adalah kode etik dalam proses penulisannya. Itu sih, Bang. Ya itu ya, kode etik tetap iyalah 5W, 1H segala macam itu. Saya masih ikutin lah kira-kira gitu. Tapi ya mudah-mudahan, saya sih cuma berharap mudah-mudahan nih teman-teman bisa menerima platform baru dari Bangkoboy, bangkoboy.com ya. Ada channel YouTube, ada Instagram dan segala. Nah, kalau misalnya Mas Adit kan sering ngikutin channel YouTube saya gitu ya. Nah, kira-kira masih ada kurang-kurangnya nggak? Nah, kira-kira apa? Konten, lu mesti bikin konten ini Bangkoboy, lu mesti untuk bikin yang Bangkoboy YouTube nih. Iya, lu mesti bikin konten ini yang orang lain nggak bikin atau belum bikin. Mungkin gitu. gini, kalau kita lihat ya dalam konsep hiburan itu Bangkoboy, ini sependek pemahaman saya gitu ya. Harus ada sesuatu yang sifatnya human interest-nya harus kuat. Oh, human interest, betul. Nah, kenapa Indonesia ini kan karakter orangnya yang suka tersentuh. Nah, mungkin ketika Bangkoboy menangis, meratap, terharu, betul. Itu ciri-ciri disia-siakan. Itu ciri-ciri negara berkembang. Tapi kita kan sekarang udah masuk kategorinya bukan lagi negara berkembang, tapi negara maju. Sudah dicoret sama atas rekomendasi Amerika bahwa Indonesia itu masuk ke kelompok negara maju. Wah, hebat banget ya. Saya baru tahu tuh. Tapi masih sentimental. Makanya kalau bisa konten sesuatu yang sifatnya sentimental itu menurut saya kuat sih, Bang. Nah, itu mau saya bikin di channel YouTube saya yang satu lagi. Oh, ada lagi, Bang? Cowboy Show itu. Wah, luar biasa. Jadi Cowboy Show itu nanti isinya podcast, baca berita show, dan human interest. Nah, human interest, lifestyle, entertainment, hiburan, nah di situ semua. Berarti Bang lengkap sudah platform Bangkoboy kan? Iya. Mengakomodasi segala kebutuhan dari audiens. Ya, butuh mobil,
motor lelang, motor murah, Bang Koboy. Nanti Bang Koboy jualan mobil juga dong? Enggak lah, Oh, enggak. dananya belum ada. Tapi alhamdulillah kemarin. Siapa tahu investor ada yang mau danain? Enggak, saya gini aja. Sementara banyak yang mau Bang Koboy jadi joki, Bang Koboy enggak. Oh, Tapi kemarin alhamdulillah tiba-tiba saya di DM sama seseorang, saya nggak tahu, namanya Ilham. Bang Koboy, terima kasih. Saya udah sering nonton Bang Koboy. Bang Koboy boleh nggak saya silaturahmi, ngopi-ngopi? Karena berkat Bang Koboy, saya jadi ikut beli mobil lelang selama setahun ini. Oke. Saya jual beli mobil lelang. Saya cuman bilang alhamdulillah. Video saya ditonton orang, dipraktekin, akhirnya dia sukses jadi jual beli mobil lelang. Saya tanya, Mas tinggalnya di mana? Di Brebes. Ikut lelang di mana aja? Saya ikut lelang di Semarang, di Jakarta, di mana Sidoarjo. Oh, dia beli Beli mobil lelang, yang ngikutin cara saya. Oke. Dia jual beli mobil lelang. Terus saya bilang gini aja Mas, kapan lo ke Jakarta? Yuk kita ngopi. Siap Bang Koboy. Itu konten human interest sudah luar menunggu. biasa Itu Bang. konten human interest sudah menunggu. Betul. Nah itu yang mau saya bikin nanti di channel YouTube Koboy Show. Wah, Jadi luar lebih biasa. jangan Iya. campur-campur di Bang Koboy, Bos. Jangan, biar di situ Iya. lelangnya doang. Itu lelangnya doang. Iya. Human interestnya di sana. Iya. Nah itu yang kalau Mas Adit tadi bilang kayaknya penonton kita, teman-teman kita senang yang human interest, sentimental, itu udah saya siapin Mas Adit. Wah, jadi sekarang Udah saya berarti siapin. platformnya udah lengkap. Udah lengkap. sekali. Jadi produknya mengikuti selera dari penontonnya. Iya. Oh. Jadi cerita sukses, cerita perjuangan, cerita sedih yang di jalan-jalan itu saya belum wawancara, misalnya pedagang mobil bekas yang kemarin sempat deg-degan kalau PPNBM-nya, PPNBM mobil baru itu dipotong 50%. Mereka udah resah. Mas. Kan kemarin mobil baru minta pajak 0%. Oke. Tidak disetujui oleh Bu Sri. Nah, kemarin ada ide lagi, wacana lagi minta potong PPNBM pajak mobil mewah 50%. Itu pedagang mobil bekas teman-teman saya di WTC Mangga 2 itu udah komplain semua. Kalau dipotong mobil bekas juga menjadi nggak laku karena biaya belinya jauh lebih mahal. Jadi sebenarnya saya jalan bikin konten itu banyak sekali temuan-temuan yang nggak mungkin saya wadahin di satu tempat, namanya Bang Koboy aja gitu Mas Adi. Oh iya. Saya nggak mungkin juga taruh di Instagram. Ada informasi-informasi yang mungkin saya bikin visual, YouTube ada informasi yang harus saya tulis. Jadi makanya saya kekeh tetap bikin bangkoboy.com lah kira-kira gitu. Gitu Bos. Ini mimpi. Cuma dengan kolaborasi kita berharap menjadi lebih bagus gitu. Jadi mimpi mudah-mudahan dengan kolaborasi ini mimpi itu bisa terwujud kira-kira gitu. Betul, Mas Adit. Betul. Bos. Nah, jadi mungkin teman-teman juga pengen tahu misalnya Bang Koboy fokus di konten, nanti dari sisi bisnis kita dari Trend Asia Group yang Oke. Gitu. Nah ini saya boleh baca ini apa nih teman-teman? Ada giveaway Bang Koboy. belum ada bosku. Pokoknya buat teman-teman yang nonton di IG Bang Koboy, IG Live sekarang, terima kasih ya. Mohon maaf gue nggak bisa baca komennya karena handphonenya di sono no. Handphonenya jauh, jadi saya nggak bisa baca. Mohon maaf ya. Jadi pokoknya terima kasih teman-teman supportnya selama ini, terima kasih, udah gitu aja deh. Terima kasih udah semuanya, lu udah subscribe, lu udah nonton, udah follow, terima kasih udah. Nah kalau ada yang nanya ini siapa nih Bang Koboy di sebelah, ini adalah Mas Adit ya, ini adalah teman kolaborasi saya dari Trend Asia Group. Betul. Nah ini ya Mas Adit ini dan teman-teman yang sekarang lagi mensupport namanya bangkoboy.com. Nah Oke. Nah buat teman-teman mungkin bisa follow juga di Instagram Trend Asia. Silakan buka sekarang di Instagram, follow aja Trend Asia gitu. Trend Asia.com. Trend Asia.com. Sorry apa namanya? Trend Asia.com.
@trenasiacom. Nah itu juga ada Instagramnya. Udah berapa followernya Mas? Udah berapa ratus juta? Ini masih baru Bang. Oh, masih Karena baru. kita mengikuti Bang Koboy ini ceritanya. Maksudnya gimana tuh? Kita masuk di konvensional atau arus utama Oh dulu. kita kebalik ya jalannya ya? Makanya kolaborasi ini tengah. Jadi kita bangun dulu medianya. Ya kita baru bangun medsosnya. jejaringnya, baru medsosnya. Kemudian Bang Koboy menyambut dari sebelah. Ya. Mulai dari medsosnya, baru medianya. Ketemu di tengah ya? Ketemu di tengah kita. Oke, Gitu. mudah-mudahan buat jadi berkah buat kita semua nih Mas Adit ya. Betul. Oke. Jangan lupa satu lagi, setelah Anda follow Instagramnya @trenasiacom, silakan juga follow Cowboy Show Mas Bro. Tolong Mas Bro Cowboy Show. Ya, follow Instagramnya Cowboy Show sama subscribe channel YouTube-nya Cowboy Show. Itu punyanya Bang Cowboy dan tim ya. Jadi silakan bantuan teman-teman sangat kita harapkan. Kenapa ya muter-muter? Nah, masih ada waktu Mas Bos? 30 menit. Lama amat 30 menit. Enggak sih, ini udah jalan 30 menit. Oh, udah jalan oke. 30 menit. 15 menit lagi. Yang penting sisanya. Ya, 15 menit lagi. Nah, mungkin cerita sedikit Mas Adit. Mas Adit itu jadi wartawan atau bermain di bisnis media dari sejak kapan? Kalau bicara tentang background, saya jadi wartawan mungkin di bawahnya Bang Koboy. Jadi wartawan tahun berapa? Udah 2000-an. Tahun 2000. Iya. Jadi wartawan Iya. tahun 2000. Nah, jauh di bawah Bang Koboy. Jauh, Bos. Jauh. Saya jadi wartawan otomotif itu di Kepala 9. Luar biasa kan. Berarti 10 tahun sebelum saya, Iya, sesudah saya. Iya. Oke, tahun 2000 terus di Kemudian mana Mas Adit? di bisnis Indonesia. Dulu Iya. ada di Batam gitu. Ah, Pertama kali oh. gabung sama perusahaan negara. Hmm. Kemudian pindah ke bisnis Indonesia Batam. Jadi wartawan. Jadi wartawan. Kemudian 2008 ke Jogja, Harian Jogja. Saya foundernya Harian Jogja. Area Jogja. Harian Jogja. Oh, Harian Jogja Koran. Yes. Oke. Kemudian Masih ada korannya? Masih ada. Oh ya? Sekarang ya, masih ada korannya. Karena koran pada Betul. bertumbangan, Mas. Bahkan Kemudian? sekarang termasuk Harian Jogja itu yang sudah untung sekarang. Oke, Jadi maksudnya siap. secara performanya bagus. Kemudian dari situ Solo Pos sempat Solo Pos ya tahu. jadi sempat dua-duanya jadi pemimpin redaksi di situ. 2015 pindah ke Bisnis Indonesia Jakarta. Ya. Waktu itu jadi wakil pemimpin redaksinya Bisnis Indonesia. Luar biasa. 2016 karena ada kebutuhan berpindah ke marketing. Jadi alhamdulillah selama Jadi wartawan jualan iklan. betul. Jadi sebetulnya bukan jualan iklan Oh, yang apa kita tuh? bikin adalah Apa tuh? strategi marketing media. Oh, siap. Jadi bahwa yang kita jual itu bukan iklan. Karena kebutuhan perusahaan itu pada akhirnya adalah bagaimana membangun brandnya kuat, ujung-ujungnya salesnya naik. Ya nanti sales naik orang percaya. Betul. Datang sendiri duit. Betul. Nah, oke. Trust itu yang kita bangun. Jadi strategi komunikasi. Nah, Dari sana setelah menyelesaikan kuliah di dunia marketing, kemudian diajak oleh partner kita ya bangun Tren Asia ini. Namanya perusahaannya Konten Media Berjejaring. Ini saya pikir pertama kali saya waktu buka Tren Asia, saya pikir ini perusahaan asing. Nggak, maksudnya ini pemodalnya asing gitu, karena ada namanya Asia. Ya. Wah, bahasa Inggris, ada bahasa Inggrisnya, nggak ada bahasa Indianya, nggak ada bahasa Vietnam, nggak. Saya pikir begitu. Betul. Ternyata lokal punya ya. Lokal punya. Tapi namanya nama Asia ya. Memang dari sisi proses pengembangan kita sudah punya beberapa jaringan yang di ASEAN. Oh gitu. Jadi mereka beranggapan bahwa kita itu fokus di pengembangan ekonomi bukan hanya di Indonesia, ASEAN. Beberapa artikel kita itu ada dalam bahasa asing juga, Bang. Oh, diambil sama mereka atau kita memang ekspor Kita udah memang dalam bahasa Inggris kita muat. Oh gitu. Jadi itu karena mengakomodasi kebutuhan klien-klien kita gitu. Bangkoboy.com newsnya bisa dibikin bahasa Inggris nggak, Bos? Bisa. Oh, bisa ya? Bisa banget. Gitu. Bisa. Oke. Luar biasa acara hari ini. Oke Mas Bro. Sisa 5 menit kata produser ya, kata sutradara. Sekali lagi terima kasih teman-teman ya. Itu tadi obrolan saya sama Mas Hadid dari Tren Asia Group ya, yang sudah membantu berkolaborasi dengan dengan saya sehingga lahirlah bangkoboy.com ya.
Oke, jangan lupa subscribe sama follow Cowboy Show. Dah kira-kira gitu aja pesan dari Pak Sutradara Pak Ya. Sutradara no. Iya. Jangan lupa follow Karena Instagram atau YouTube Cowboy Show. harus diakomodasi, Bang. Hah? Harus diakomodasi kan Iya, saya nangis iya, loh. Iya. Sama follow Instagram Trend Asiacom. Iya. Oke. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih Bang Cowboy. Ya. Sehat, sukses selalu Nah, buat yang penting Bang sehat, Cowboy. Yang penting .com. sehat dulu. Sekali lagi terima Siap. kasih. Semoga kita sukses bareng. Amin, amin. Amin. Jadi Bang, ada satu hal apa yang tuh? menjadi simbol kolaborasi, Apa tuh? tanda silang. Oh segini ya. Oh gini ya. Oke siap. Hadapkan ke sana tanda iya, silang iya, kita. Nah nih. Nah, itulah kolaborasi kita berdua. Oke teman-teman, segitu dulu ya. Bincang-bincang kita sore ini santai-santai aja, sekaligus memperkenalkan bangcowboy.com. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, buat supportnya, buat saran kritiknya, sekali lagi semuanya terima kasih teman-teman. Tunggu nanti ada giveaway, tunggu aja. Baru umur seminggu udah lo mintain giveaway aja. Ntar lah nunggu sebulan, nanti lo ada giveaway di sini, ada kaos, ada topi segala macam. Oke Mas Bro, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumpang 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 dumpang